Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi ma'i fawji Muhammad Siddiq min firqatil ula. Kaifa ahwalukum jami'an ya ayyuhal asdiqai? Atamanna ahwalukum jami'an fil khair. Nam fi hadhil fursah al-ghaliyah wa kadzalika insyaallah mubarakah. Uridu sauqaddimu lakum an maqalatina yakni minal istimrari min akhina Ahmad Fikri. Jadi saya di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai makalah kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai performansi bahasa. Kata performansi yang sering kita dengar ialah ambilan atau serapan dari kata bahasa Inggris yang artinya performa. Mungkin sering kita dengar mengenai pertandingan atau mengenai hasil dari suatu klub. Misalkan pernah kita dengar performa pemain Indonesia pada tahun ini meningkat drastis. Nah, itu kan kata performa di sana menunjukkan bahwasanya usaha, kegiatan ataupun suatu aktivitas yang mereka lakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata performansi dapat diartikan sebagai hal melakukan atau menyelenggarakan suatu hal. Sedangkan menurut Rusyana dan Samsuri bahwasanya performansi dapat diartikan ialah pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan sebenarnya. Jadi performansi ini sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh panca indera kita. Adapun untuk hubungan antara kompetensi dan performansi ialah saling berhubungan, yang dimana kompetensi ialah suatu dasar atau suatu pengetahuan tentang kegiatan nantinya, sedangkan performansi dapat dikatakan ialah suatu pengaplikasian mengenai pengetahuan tersebut. Jadi dapat kita katakan bahwa performansi ialah suatu kegiatan yang dilandasi atau didasari oleh pengetahuan bahasa atau gramatikal suatu bahasa dan dilaksanakan secara nyata melalui alat panca indera. Adapun keterampilan dalam berbahasa mencakup 4 hal seperti mana yang sering kita ketahui, yaitu keterampilan mendengar atau keterampilan atau maharatul istima', terus keterampilan berbicara atau maharatul kalam, suma keterampilan membaca atau maharatul qiraah, dan terakhir yaitu keterampilan menulis atau maharatul kitabah. Dalam 4 keterampilan ini kegiatan tidak lepas dari namanya alat panca indera. Kita mendengar menggunakan telinga, kita membaca menggunakan mulut, dan kita melihat atau kita berbicara menggunakan mata dan juga mulut. Dan begitu juga dengan keterampilan halnya menulis. Baik, yang pertama yaitu perkembangan atau bukti nyata dari bentuk performansi, yaitu mendengarkan. Mungkin mendengarkan ialah suatu hal yang mudah bagi kita. Kita cukup mendengarkan apa yang mereka bicarakan atau apa yang dapat kita dengar. Dan kenapa keterampilan mendengarkan ini terletak di paling awal? Ya karena mungkin bisa kita lihat untuk sebelumnya di masa kita masih kecil atau masa kita masih bayi. Di sana kita tidak tahu apa-apa dan kita hanya berfokus pada mendengarkan. Seperti pada ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Nah, itu artinya sesungguhnya Allah tadi mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan dijadikanlah pendengaran, terus penglihatan, dan juga akal. Lalu disinilah menjadi
kenapa keterampilan mendengarkan itu berada di posisi paling mendasar. Selanjutnya keterampilan kedua yaitu keterampilan berbicara. Mungkin dapat kita katakan di sini keterampilan berbicara ialah keterampilan atau tingkatan kedua dari keterampilan yang ada. Mengapa? Karena setelah kita mendengarkan, otomatis kita belajar untuk mengucapkan walaupun apa yang kita ucapkan tidak seperti apa yang kita dengar, entah itu berlebihan atau kekurangan dalam. Jadi menurut saya pada keterampilan berbicara ini tidak terlepas dari keterampilan mendengarkan. Karena apa yang kita bicarakan biasanya muncul dari hal-hal apa yang kita dengar. Jadi semakin banyak kita mendengar, maka dapat dikatakan semakin banyak juga kita berbicara. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keterampilan membaca. Jadi salah satu fungsi atau salah satu tujuan dari keterampilan membaca ini yaitu menambah pengetahuan atau menambah informasi yang ada nantinya. Seperti kita membaca buku atau membaca berita, membaca majalah-majalah, itu secara tidak langsung apa yang kita baca dan apa yang kita terucap itu bisa menjadi menambah kosakata atau menambah wawasan dan menambah tingkat keterampilan berbicara kita. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis atau maharatul kitabah. Ya, mengapa di sini keterampilan menulis berada pada tingkatan paling atas? Ya, menurut saya dan saya rasakan juga bahwasanya keterampilan menulis ini ialah keterampilan yang susah. Kenapa? Karena dengan menulis kita bisa memberitahu atau kita bisa membagi, menyebar gagasan, ide, informasi yang ada kepada orang lain. Nah, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita dengan cara menulis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan halnya berbicara dan menyampaikan tujuan informasi. Jadi suatu performansi akan semakin baik apabila penutur atau pemakai bahasa tadi memahami aspek kompetensi secara mendalam. Artinya dalam halnya performansi, hendaklah seseorang harus mengenal atau harus mengetahui kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya. Adapun untuk perbedaan antara kompetensi dan performansi yaitu sebagai berikut. Yang satu bentuknya, kompetensi berupa pengetahuan, baik pengetahuan kaidah-kaidah suatu kebahasaan. Sedangkan performansi ialah sebuah kegiatan atau perealisasian dari pengetahuan atau dari kaidah-kaidah tersebut. Terus kemudian kompetensi bersifat abstrak, artinya pengetahuan tadi bersifat abstrak, tidak dapat terlihat kecuali tanpa diaplikasi atau pengaplikasian. Sedangkan untuk performansi yaitu sebuah kegiatan atau suatu perealisasian dari sebuah pengetahuan yang abstrak tersebut. Dan perbedaan yang terakhir yaitu kompetensi berkaitan dengan kaidah-kaidah kebahasaan tertentu. Sedangkan performansi berupa keterampilan di dalamnya. Ayumkin hatta huna maqalatina aqulu syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa kadzalika ala husni mutaba'atikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.